Dari sisi penerimaan, pajak Indonesia memang masih termasuk rendah. Total penerimaan di kisaran 12-14% dari PDB di tahun-tahun normal itu masih di bawah tingkat negara tetangga yang ada di kisaran 20-30% dari PDB. Begitu juga umumnya untuk negara berkembang masih sekitar 18-25%. Jadi memang ada ruang untuk perbaikan dalam penerimaan pajak. Tapi ini tidak dapat dilakukan ketika ekonomi menghadapi resesi. Beberapa masalah struktural yang harus diperbaiki hanya dapat diambil ketika ekonomi sudah menjadi lebih baik. Jadi yang saya bisa bicarakan mungkin ke depannya. Cara terbaik meningkatkan pendapatan adalah dengan meningkatkan produktivitas. Tetapi sekali lagi hal itu lumayan terbatas opsinya pada saat ini. Oke, untuk saat ini sangat terbatas. Berarti untuk saat ini ya hanya tinggal dijalankan saja sisa bulannya begitu ya. Tapi strategi khusus yang mungkin bisa dihadapi untuk jangka agak menengah panjang begitu yang Anda lihat seperti apa pendekatannya untuk mendongkrak pendapatan ini? Ya, cara yang terbaik memang untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan meningkatkan produktivitas negara. Jadi baik dari level individu, perusahaan, baik private sector maupun BUMN, ataupun juga aset keuangan. Dengan sendirinya penerimaan akan meningkat secara sustainable. Tetapi untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pajak terhadap kondisi perekonomian, memang perlu ditingkatkan rasio pajak kita terhadap PDB. Dan ini bisa dicapai dengan perluasan basis tax collection secara komprehensif, tidak hanya menambah jumlah taxpayer, tetapi yang diperlukan adalah menutup lubang-lubang pengecualian pembayaran pajak, baik di sisi konsumsi dan pendapatan, properti, dan transaksi e-commerce. Oke, jadi justru malah ditambahkan begitu ya untuk tax ratio pajak ya begitu ya. Apa sih sebenarnya persoalan yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia nih terkait mengenai hal ini? Karena kan kalau kita lihat dari sisi beberapa postur misalnya seperti 2 kali deflasi, kita juga 2 kali deflasi begitu ya Juli dan juga Agustus. Ini kalau dilihat berbagai stimulus sebenarnya sudah diberikan begitu ya dari pemerintah ke berbagai sektor, tapi tampaknya juga gairahnya belum terasa nih. Seperti apa kalau yang Anda lihat nih Bu Jennifer? Ya, memang dari data inflasi yang terbaru bisa kita lihat secara keseluruhan permintaan masih lemah. Tidak ada tekanan harga baik untuk komponen core maupun volatile. Dari sisi inflasi, baiknya inflasi akan terus terjaga dan terkendali. Sampai akhir tahun nanti kita masih melihat potensi balik ke batas bawah target band Bank Indonesia, yaitu 2-4%. Dari sisi pemulihan ekonomi, untuk sementara memang yang bisa menyokong perekonomian hanyalah pemerintah, baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi dan ekspor. Jadi penerapan stimulus memang sangat penting.